3 sore hanya di Nagari TV. Halo kaum muda, balik lagi bareng kita di ranah musik, musiknya anak Nagari. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Anak seni mau dipakai buat apa sih gitu? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Sumatera Barat punya banyak musisi bertalenta yang akan hadir di ranah musik setiap hari Sabtu di Nagari TV. Politik, bisnis, inspirasi. Jangan lupa saksikan Sang Inspirator setiap hari Minggu pukul 2 siang hanya di Nagari TV. Ada apa sih dengan dunia? Ingin tahu budaya dan apa yang sedang hangat diperbincangkan? Ada apa dengan dunia? Pastinya di Nagari TV. Temukan look kamu di sini. Hype Break, membahas seputar fashion mahal dan fashion yang sedang trending. Setiap hari Sabtu hanya di Nagari TV. Usahawan, bagaimana sih pengalamannya selama menjadi pengusaha nih? Halo usahawan, selamat hari Selasa. Menjadi seorang pengusaha adalah hal yang sangat menarik dan sangat challenging. Kira-kira tamu kita kali ini akan membahas tentang usaha apa ya? Baru berkeluarga. Alhamdulillah. Bagaimana sih pengalamannya selama menjadi pengusaha nih? Untuk usahawan yang di rumah, yang kaum milenial, anak muda, jangan takut coba usaha. Tips and trik usaha hanya ada di sini, di Halo Entrepreneur. Hanya di Nagari TV. Yuk bincang soal musik, musisi dalam dan luar negeri. Hanya di Nagari TV. Membahas seputar ekonomi, mendatangkan tokoh di bidangnya, serta menyajikan informasi pasar terkini yang dikemas secara menarik. Hanya di Baskom, Bahas Ekonomi. Setiap Senin jam 3 sore hanya di Nagari TV. Halo kaum muda, balik lagi bareng kita di ranah musik, musiknya anak Nagari. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Anak seni mau dipakai buat apa sih gitu? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Sumatera Barat punya banyak musisi bertalenta yang akan hadir di ranah musik setiap hari Sabtu di Nagari TV. Politik, bisnis, inspirasi. Jangan lupa saksikan Sang Inspirator setiap hari Minggu pukul 2 siang hanya di Nagari TV. Ada apa sih dengan dunia? Ingin tahu budaya dan apa yang sedang hangat diperbincangkan? Ada apa dengan dunia? Pastinya di Nagari TV. Temukan look kamu di sini. Hype Break, membahas seputar fashion mahal dan fashion yang sedang trending. Setiap hari Sabtu hanya di Nagari TV.
usahawan. Gimana sih pengalamannya selama menjadi pengusaha nih? Halo usahawan, selamat hari Selasa. Menjadi seorang pengusaha adalah hal yang sangat menarik dan sangat challenging. Kira-kira tamu kita kali ini akan membahas tentang usaha apa ya? Baru berkeluarga. Alhamdulillah. Gimana sih pengalamannya selama menjadi pengusaha nih? Untuk usahawan yang di rumah, yang kaum milenial anak muda, jangan takut coba usaha. Tips and trik usaha hanya ada di sini, di Halo Entrepreneur. Hanya di Nagari TV. Yuk bincang soal musik, musisi dalam dan luar negeri. Hanya di Nagari TV. Membahas seputar ekonomi, mendatangkan tokoh di bidangnya, serta menyajikan informasi pasar terkini yang dikemas secara menarik. Hanya di Baskom Bahas Ekonomi. Setiap Senin jam 3 sore hanya di Nagari TV. Halo kaum muda, balik lagi bareng kita di ranah musik, musiknya anak Nagari. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Anak seni mau dipakai buat apa sih gitu? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Sumatera Barat punya banyak musisi bertalenta yang akan hadir di ranah musik setiap hari Sabtu di Nagari TV. Menjangkau lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Nepal. Nah, walaupun suasananya lagi hujan di Kota Padang, tapi tidak membuat semangat kita berkurang karena cerita kopi kali ini kedatangan tamu spesial banget. Dan tema kita kali ini bener-bener seseru itu, seantusias itu Ica di sini nemenin Nepal semua di rumah. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari siapa nih? Kita langsung aja close up ke kakaknya dulu deh. Halo Kak. Halo Kak. Waduh, boleh nih Kakak perkenalan? Boleh. Dari nama, mungkin aktivitas sehari-hari, terus dari mana sih ini Kak? Boleh disepil ke Nepalnya nih? Oke. Kak Ilen dulu deh. Oke, Kak Ilen dulu juga. Ya. Nama saya Mahdalena, kebetulan saya alhamdulillah diundang hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya udah diundang. Sama-sama. Dan saya dari komunitas, bukan komunitas sih, Perkumpulan Rumah Produktif Indonesia. Kebetulan saya diamanahkan sebagai ketua DPW Rumah Produktif Indonesia Sumatera Barat. Sehari-hari aktivitas saya yang pasti di rumah ya. Aktivitas utama saya adalah di rumah dan menjadi ibu rumah tangga, itu aktivitas utama. Oh, ibu rumah tangga. Profesional ya, profesional. Karena menjadi ibu rumah tangga itu kan sebuah pekerjaan yang besar ya. Sebetulnya pekerjaan yang besar dengan tanggung jawab besar dan tentu visi misinya juga besar. Nah, sehari-hari itu, selain itu saya juga beraktivitas sebagai seorang food photographer. Ya istilahnya apa ya, passion yang kita jadikan uang gitu ya. Fotografer, kemudian saya juga menulis, kemudian saya juga mengelola beberapa yayasan dan tentu saja mengelola Rumah Produktif Indonesia. Oke. Nah, kalau Kak Ilen nih, panggilannya Kak Ilen biar akrab ya. Kalau Kak Ilen belum perkenalkan diri, yang di sebelahnya bikin Ica bener-bener pressure dari tadi. Ya ampun langsung dijawab. Boleh nih Kak kenalin nih sama Nepal nih. Hai Nepal, saya Andayan Yosef. Saya sehari-hari bekerja sebagai direktur pemasaran atau direktur marketing dari Classy Corporation ya. Di situ ada Classy Radio, ada clickpositive.com dan ada event organizer-nya juga Classy Production. So, saya juga di RPI karena kita ngomongin tentang RPI ya. Ketemu Kak Ilen itu di
mid-year 2020 dan di situ kita chit-chat, kita ngobrol, dan akhirnya lahir satu program yang di RPI saya dipercaya langsung jadi direktur program itu. Namun programnya apa nanti deh kita. Nanti di-spill. Sekarang belum boleh. Nanti jangan dulu ya. Surprise di belakang. Nunggu-nungguin. Wah, boleh nih. Nah, seperti yang kita tahu nih Kak, sekarang tuh kan lagi emang masa-masa pandemi banget nih. Maksudnya belum berakhir juga, udah setahun gitu kan, belum selesai juga. Kemarin kan soalnya beberapa bulan lalu kita anniversary setahun corona. Akhirnya gitu kan, finally ada anniversary-nya nih gitu. Tapi amit-amit jangan sampai kedua gitu kan. Nah, gimana sih Kak dengan adanya pandemi gitu dan milenial sekarang tuh jadi gabut lah istilahnya, ya enggak sih gitu, yang kuliahnya udah online, sekolah udah online dan segala macam, jadi kita gabut. Gimana sih cara biar kita tuh lebih kreatif lagi, biar semangat lagi buat berkarya tuh gitu? Ada nggak nih? Siapa dulu nih? Wah, siapa dulu? Mau sweet dulu nggak? Mungkin aku dulu boleh ya? Oke, jadi gini loh, saya tuh percaya bahwa manusia itu makhluk yang adaptif ya. Itu yang membuat kita tuh bertahan kan dari dulu gitu. So kita itu makhluk yang diberi kesempatan, diberi kelebihan sama Allah untuk punya akal dan sebagainya gitu, dan itu bikin kita tuh jadi manusia adaptif, and we can always find a way. Saya tuh meyakini itu gitu ya. Jadi mau itu pandemi, mau nggak pandemi, mau itu pandemi kan kesusahan ya, kan bukan cuma pandemi, banyak kesusahan lain sebelum pandemi ini ada juga. Everyone has their own battle kan sebenarnya, yang punya kesusahan sendiri. Jadi kalau kita konteksnya ke pandemi, ada orang yang memilih untuk give up, ada juga yang enggak. Jadi kalau balik ke pertanyaan Ica tadi, gimana caranya jadi kreatif ya? Iya, agar kita lebih kreatif lagi. Apalagi zaman-zaman sekarang, anak-anak muda itu ketika melihat sesuatu nih di sosmed nih misalnya nih, saya contohin sosmed nih, satu orang nih bikin podcast misalnya, itu tuh berjuta orang di belakang bikin podcast lagi, tapi tanpa memikirkan dengan matang konsep dan sebagainya. Pokoknya ikutan aja dulu gitu. Nah, it's fine, it's okay kan? It's okay banget lah. Emang kenapa? Yang penting kan kita berkarya sebenarnya. Jadi kalau pertanyaannya gimana caranya kreatif lagi, gimana caranya biar inovatif, itu jawabannya bisa panjang sih sebenarnya. Karena kok menjadi pribadi kreatif dan inovatif itu kan di backing banget sama background kita kan. Gimana kita diasuh dulu masih kecil, gimana dengan siapa kita gaul, kemana aja kita mainnya jauh apa enggak, ya nggak sih? Ada orang yang memilih untuk di rumah aja dan mainnya nggak jauh-jauh ya, pikirannya juga nggak se-open minded orang yang ini dong. Jadi kalau pertanyaan gimana caranya kreatif ya mainnya yang jauh dong. Kemudian be an open minded person kalau menurutku begitu gitu ya. Jadi kalaupun kita bisa main-main jauh saat pandemi ini, aku pikir sih ya caranya ya baca buku, reference-nya banyak, kemudian nonton video, belajar. Jadi pandemik itu nggak jadi alasan berarti. Nggak jadi alasan untuk jadi nggak kreatif sih sebenarnya. Kalau pertanyaannya gimana ya gitu ya. Ibu ini tuh penulis ya, dia udah punya buku. Oh my god, she is a great writer dan udah punya buku. Still learning just like you. Iya, tapi dia udah punya buku. Saling memuji. Aku juga mau dipuji. Pintarnya dia nih. Oh my god, thank you. Jadi gitu, kalau pertanyaannya bagaimana itu jawaban be an open minded person. Oke. Nah, kalau Kak Ilen nih, katanya penulis nih. Biasanya kalau penulis tuh beda, punya persepsi berbeda gitu nggak sih Kak? Ya dong, dia. Oke, jadi pandemi ini kan dialami oleh seluruh dunia ya, bukan hanya kita di Indonesia. Mungkin kita ngerasa kita yang paling menderita, ternyata di luar sana bisa jadi lebih banyak yang menderita. Tapi yang harus yang harus kita samakan dulu persepsi kita bahwasanya apa yang kita alami hari ini itu dialami juga oleh orang lain, sehingga kita tidak memiliki alasan untuk kemudian terkungkung dalam kondisi kita hari ini. Yang bisa itu kenapa kita enggak gitu. Kalau menurut saya ada beberapa yang mungkin bisa kita lakukan di zaman seperti ini setelah anniversary 1 tahunnya corona. Amit-amit ya, jangan sampai anniversary kedua. Iya, amit-amit ya Kak. Yang harus kita lakukan kalau menurut saya yang pertama kita harus yang pertama tentu kita
tahu dulu lah potensi diri kita yang ingin kita kreatifkan dalam diri kita itu apa. Oke. Kita harus tahu dulu. Maksudnya kalau kita seorang penulis, contoh ya, maaf ya kalau penulis. Iya, nggak apa. Apa ya kalau sesuatu yang melekat dengan diri kita itu kan sering disebut-sebut gitu ya. Iya. Kalau kita seorang penulis, kita kenal, kita suka menulis, kemudian kita juga mempunyai passion di sana dan mempunyai keahlian di sana. Gimana caranya supaya bisa menjadi seorang penulis yang kreatif? Bergabunglah dengan komunitas menulis. Cari komunitas menulis. Banyak loh komunitas hari ini bertebaran gitu. Kita kan punya gadget tuh, di HP masing-masing ada kan. Ada HP-nya, ada ini, dan jarak kita dengan dunia, dengan komunitas-komunitas itu dekat gitu. Berapa sih jarak mata kita dengan HP? Dekat sekali kan. Nah, cari komunitas-komunitas yang akan mensupport kita untuk menjadi seorang yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, yang lebih memiliki ide-ide yang apa ya, yang memfasilitasi kita untuk kemudian menjadi seseorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Komunitas itu perlu. Kenapa? Karena kalau menurut saya ya, sekreatif apapun kita, secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, secantik apapun kita, itu kita tetap membutuhkan orang-orang yang akan menjaga kreativitas, semangat, dan juga kreativitas, semangat, dan produktivitas kita itu untuk selalu terjaga. Itu pasti gitu. Dan ketika kita malas sih nggak usah. Nah, kita punya reminder ya. Kita punya reminder. Iya, benar sekali. Tapi carilah komunitas yang bermanfaat. Jangan yang tentu kita Yang bisa unfaedah. Kalau bahasa sekarang unfaedah. Unfaedah. Oke, iya benar setuju. Keren. Nah, Kak Ilen kan sama Kak Anda nih backgroundnya ini gitu kan, ada di RPI ini. Boleh nggak sih sedikit diceritain tentang RPI-nya nih gitu? Kak ya. Jadi ini akan panjang. Wah, nggak apa-apa, kita punya waktu kok sampai jam 6 nanti. Oh, panjang. Habis ini, Cak, kamu kayaknya episode kemarin terakhir gitu, nggak perlu bisa. Wah. Oke, baik. Jadi RPI itu singkatan dari Rumah Produktif Indonesia. Kenapa Rumah Produktif Indonesia? Karena memang salah satu alasan bukan komunitas sih, sekarang dia sudah berupa perkumpulan. Perkumpulan itu sudah terdaftar di Kemenkumham dan sudah memiliki legal sendiri ya. Dan awalnya Rumah Produktif Indonesia ini berdirinya di Depok. Ada seorang dosen yang juga beliau sedang studi doktoral di UI, Fisik UI, namanya Yanwadi Syukur. Beliau itulah yang menginisiasi dan menginisiasi berdirinya, istilahnya foundernya Rumah Produktif Indonesia. Rumah Produktif Indonesia ini berdiri ketika pandemi ini baru baru diumumkan oleh Presiden Jokowi di Indonesia itu sekitar 12 hari, lupa saya. Tepatnya tanggal 18. Kapan sih tanggal pertama Jokowi mengumumkan ada pandemi di Indonesia? Ada Maret ya. Nah, tanggal 18 Maretnya 2020 RPI ini berdiri. Nah, itu awalnya. Tujuannya memang untuk agar karena banyak hati-hati yang merasa tidak menerima harus di rumah saja. Banyak hati yang berontak ingin jadi produktif walaupun di rumah aja, walaupun rebahan aja. Bisa nggak sih kita produktif walaupun rebahan aja? Nah, RPI menjawab itu dengan mendirikan Rumah Produktif Indonesia. Jadi Bapak Yanwadi Syukur ini mendirikan Rumah Produktif Indonesia. Awalnya hanya berupa komunitas di WhatsApp. Nah, mereka mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi, kegiatan yang istilahnya sifatnya ya menambah ilmu pengetahuan gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya berjalan terus sampai hari ini. Yang awalnya hanya di Depok itu pusatnya, sekarang sudah memiliki cabang DPW di 34 provinsi se-Indonesia dan juga sudah memiliki cabang juga di luar negeri itu di 12 negara. Wow, 12 negara. Oke, nah itu kan sejarahnya RPI ini. Ada nggak sih struktural dari RPI ini sendiri, Kak? Ada. Jadi karena kita sudah merupakan perkumpulan yang legal, tentu kita mesti memiliki itu ya. Nggak mungkin juga organisasi bergerak tanpa ada tahu siapa ketuanya, siapa ini tentu ya. Yes. Nah, jadi ada strukturnya. Jadi kita memiliki yang atas itu ada namanya presiden, jadi kita menamakan presiden gitu kan. Presiden Rumah Produktif Indonesia itu yang saya sebut tadi, Yanwadi Syukur nama beliau. Kemudian ada di bawahnya sekretaris jenderal namanya Kunadi Sudrajat. Kebetulan kedua orang ini berdomisili di Depok. Kemudian setelah itu ada ketua DPP. Jadi DPP ini ada banyak bidangnya. Ada bidangnya itu agak sedikit anti mainstream juga sih sebenarnya. Ada bidang talenta global, ada bidang jaringan dalam negeri, jaringan luar negeri, kemudian ada bidang jurnal ilmiah seperti itu. Ada juga bidang macam-macam lah, banyak bidangnya sampai ke wilayah-wilayah. Jadi semuanya itu punya ketua di masing-masing wilayah dan punya
struktur di bawahnya. Oke, nah kan RPI ini komunitas yang lahir karena kita bisa sebut dengan pandemi efek nggak sih sebenarnya gitu. Nah, bergeraknya khususnya di bidang apa sih Kak? Jadi karena namanya RPI, Rumah Produktif Indonesia, jadi gerakannya itu di segala hal yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas anak bangsa. Oke. Jadi kita mau ngapain? Kita suka nulis, ya gabung di RPI, ada fasilitasi nulis. Suka public speaking, nih ada Anda direkturnya. Atau suka berbisnis, ada divisi bisnis, saya lupa persisnya, tapi ini entrepreneur gitu ya? Iya, entrepreneur ada. Kemudian apa lagi? Suka melukis, ada nanti difasilitasi. Jadi semua apa saja yang itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas anak bangsa itu difasilitasi di RPI, ada di RPI. Sehingga boleh bergabung, semuanya silakan bergabung ke RPI dan tidak melihat batas usia. Jadi nggak mesti yang masih muda-muda kayak kita, Iya. Oke, muda-muda kayak kita. Gerakannya harus gituin. Jadi semuanya, yang muda, yang tua, yang kecil pun umur-umur 7 tahun itu ada. Jadi ada RPI Teen and Kids baru di launching bulan kemarin, saya lupa. Jadi ada, jadi semuanya siapapun yang ingin meningkatkan produktivitasnya, kreativitasnya, silakan gabung di RPI. Nah, dari kesimpulan ini nih, berarti di bawah RPI sendiri ada beberapa komunitas dong? RPI Sumbar maksudnya ya? Iya. Kalau RPI Sumbar itu kita ada beberapa komunitas yang sudah kita bentuk. Yang pertama kali di launching itu namanya komunitas menulis Hamka. Itu di bawah divisi literasi. Jadi di RPI Sumbar ini ada 7 divisi. Oke. Divisinya divisi literasi, divisi kemanusiaan dan kebencanaan, kemudian divisi public speaking, kemudian divisi ekonomi kreatif, kemudian divisi ada berapa lagi lah ya. Salah satunya itu komunitas menulis Hamka, sudah di launching dan sudah jalan programnya. Kemudian yang Anda ini komunitas public speaking. Nah, jadi kita memang menargetkan kita mendirikan komunitas-komunitas itu untuk memfasilitasi masyarakat-masyarakat di Sumatera Barat ini yang memang ingin bergabung menyalurkan produktivitasnya di Rumah Produktif Indonesia ini. Oke, nah berhubung udah ada Kak Anda juga nih, mau tahu sedikit dong tentang push ini? Push ya? Wow. Oke, kayaknya seru. Jadi push ini tuh kayak ya bener pandemic effect juga ya. Iya kan? Jadi awalnya tuh Kailan reach out ke aku gitu ya, terus kita ngobrol, kita chit-chat, we gotta do something kayak gitu loh, kayak kita harus ngapain ya, kita nggak bisa diem kayak gini nih, apa-apa dari rumah tapi kayaknya kok nggak produktif, so there must be something we can do about this ya kan. Oke. Gimana kalau kita awalnya pengen bikin bikin English community dong gitu ya. Awalnya itu cuman aku mikirnya gini, kalaupun kita kemudian finally bisa berbahasa Inggris, tapi kalau kita nggak bisa menggunakan bahasa itu dengan baik untuk berkomunikasi, it's just gonna be waste of time gitu loh, maksudku begitu. So ada hal lain yang mungkin bisa lebih bermanfaat nih, yaitu tentang komunikasi gitu. Jadi Englishnya dapat, tapi komunikasinya sekaligus juga dapat, dan bukan cuma English tapi semua bahasa lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi apalagi kita mikir gini nih, komunikasi itu tuh hal yang penting banget. Ini kameramen yang harus kelihatan, yang ini ya. So ini kenapa aku emphasize, karena ini adalah sesuatu yang penting tapi paling sering dianggap sepele. Sesuatu yang penting tapi dianggap sepele itu bahaya. Jadi kalau kita ngelihat ya, ini latar belakangnya. Kalau kita ngelihat gimana anak-anak di luar negeri ya, yang umurnya kecil-kecil gitu, itu bisa dengan enak banget dia menjelaskan sesuatu, diajak komunikasi dibanding sama anak-anak di Indonesia ya. Iya, benar-benar. Kayaknya kok masih jauh ya, karena mereka tuh sudah sangat mengerti tentang pentingnya komunikasi gitu. Saya tuh di sehari-hari jadi direktur pemasaran ya, dan sering mewawancara orang, sering ketemu sama orang gitu. Kelemahan dari orang itu pasti di komunikasi. Dia otaknya pinter ya, they got a lot of things in their head tapi nggak bisa ngomonginnya gitu. Dan itu kan masalah sebenarnya ya, dan itu tuh dianggap nggak masalah. Bahaya nggak sih? Jadi itu tuh komunikasi itu penting tapi sering diremehkan. Makanya Kailan kayaknya ada hal yang lebih oke deh yang mau kita ambil. Ya udah, kita bikin public speaking tapi from home. Apa ya namanya, push deh biar keren. Ya udah, karena ibu ini emang udah ahli banget nulis dan cari dapat ide nama-nama yang bagus, ya udah deh push. Jadi public
speaking from home. Oke. Kita started from there. Kita nggak nyangka juga ya kita bisa dapat peserta dari Lombok, dari Bali, dari Depok, Jawa, Medan, somewhere else, Sulawesi ya kan. Jadi ternyata it's nice to know kalau ternyata banyak juga orang yang recognize what you've done, you know, like mereka mengetahui kita sudah melakukan ini dan mereka mau join dan itu terjadi. Jadi memang pandemik itu nggak menghalangi kita untuk berbuat produktif dan inovatif dan kreatif. Justru ada kayak blessing in disguise, you know what I mean? You know, kayak a blessing in disguise itu kayak hikmah di balik kesusahan ya. Benar. Kita nggak tahu kalau nggak ada pandemik, mungkin kita bikin kelas public speaking ya biasa aja ya, orangnya dari Padang aja ya kan. Kita nggak sebelum pandemik kan we never realize kalau kita tuh bisa terkoneksi luar biasa. Tapi dengan pandemik kita bikin push, kita punya banyak banget orang yang ikut, dan itu bukan cuma dari Padang, itu udah dari mana-mana. Itu makanya berhubungan juga sih sama topik kita gimana jadi inovatif dan kreatif ya sebenarnya. Dan sebenarnya lagi orang itu justru pernah dengar the power of kepepet nggak sih? Jadi itu kayak sering kita banget deh kayaknya dipepetin dulu baru keluar ya kan kreativitasnya, dan pandemi it's kind of like that, you know. Jadi kita tuh digencet dulu, dipres dulu tuh baru keluar ya kan. Jadi kayak kita kayak we gotta do something about this. Akhirnya kita dapat dan kita jalan dan ternyata sambutannya bagus gitu ceritanya. Oke. Ya benar sih kalau the power of pepet aku setuju banget. Karena kayaknya aku sendiri kalau ada tugas kuliah ini tuh kalau nggak kepepet, nggak boleh ya? Nggak gitu mainnya Bambang, nggak gitu. Kirain itu masih berlaku gitu. Karena emang pandemik, jadi beberapa tugas tuh banyak yang aduh ntar aja deh gitu, ntar aja deh. Karena e-learning sendiri, ini masih lama kok deadline-nya. Kerjain yang asik-asik dulu aja gitu. Tapi nggak boleh ditiru ya Nepal ya, itu nggak baik banget, jangan ditiru. Itu kemalasan aja itu sebenarnya. Iya, itu ngeles aja biar nggak salah-salah banget terlihatnya. Oke, nah apa aja sih sebenarnya visi sama misi dari push ini? Tapi jangan dijawab dulu nih, kita mau break dulu setelah yang satu ini. Temukan look kamu di sini. Hype Break, membahas seputar fashion mahal dan fashion yang sedang trending. Setiap hari Sabtu hanya di Nagari TV. Yuk bincang soal musik, musisi dalam dan luar negeri, hanya di Nagari TV. Halo kaum muda, balik lagi bareng kita di ranah musik, musiknya anak Nagari. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Anak seni mau dipakai buat apa sih gitu? Mau dibawa kemana? Sumatera Barat punya banyak musisi bertalenta yang akan hadir di ranah musik setiap hari Sabtu di Nagari TV. Membahas seputar ekonomi, mendatangkan tokoh di bidangnya, serta menyajikan informasi pasar terkini yang dikemas secara menarik. Hanya di Baskom Bahas Ekonomi, setiap Senin jam 3 sore hanya di Nagari TV. Halo Nepal, masih sama Ica tentunya dan Kak Anda sama Kak
Ilen. Tapi tadi kan Ica udah sepil nih satu pertanyaan yang mungkin, apa ya biar bagus tampilan PUS, nggak deh, canda Kak. Jadi gimana nih Kak? Apa sih Kak visi misi dari PUS itu? Visi misi dari PUS tuh emang awalnya dibentuk itu kita diskusi sama Kak Ilen, visinya tuh simple ya. Kita tuh kalau bikin visi, setting our goal tuh kan harus smart ya, yang spesifik, yang measurable, yang achievable, kemudian yang relatable, dan juga ada timetable-nya. Jadi kita bikin visi kita itu mencetak sedikitnya 10 orang yang 10 orang public speaker yang berhasil gitu melalui program PUSH by the end of this year, 2021, selama 2021 gitu. Jadi kita tuh simple aja, visinya ya itu aja. Jadi nggak muluk-muluk tapi konkret gitu. Jadi kita mau menciptakan 10 orang public speaker yang berhasil dari PUSH. Tapi kalau misalnya nanti kejadiannya 20 ya bagus ya kan. Misalnya yang terbentuk nanti jadi 20 orang ya lebih bagus. Artinya kita setting goal yang spesifik gitu, yang achievable, yang relatable gitu. Kemudian misinya ya kita cara kita melakukan cara kita biar kita bisa achieve goal itu ya kita bikin kelasnya online ya kan. Kemudian dengan materi-materi yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia, kebutuhan real world gitu. Kayak misalnya kita ngomongin tentang confidence yang masih basic ya. Kita kan memang masih beberapa kali kita bahas tentang confidence, tentang critical thinking, tentang creative thinking. Kita masih memang bahas-bahas itu karena di PUSH kita percaya bahwa a good public speaker is just not only a speaker, dia harus jadi listener yang baik, dia harus punya creative thinking, dia punya kemampuan observing, dia punya kemampuan analyzing, dan yang paling penting yaitu dia mau dia juga good writer karena dia harus bagaimanapun a good public speaker or good communicator itu memang dia harus bisa mampu menuliskan secara terstruktur karena itu akan membantu dia ngomong gitu. Iya, benar-benar. Jadi ya itu kita menggunakan dan kita memberikan bahan-bahan ajar yang benar-benar relevan, gitu. Dengan apa yang dibutuhkan sama dunia ini. Ya benar. Dunia kerja, dunia apalagi sih dunia sekolah, ya relevan. Iya, relevan. Ya benar banget sih karena banyak banget orang sekarang, kebanyakan yang seusia Ica mungkin ya, maksudnya yang di lingkungan Ica sendiri, mereka tuh pinter-pinter. Itu termasuk golongan aku, maksudnya di kelompok misalnya satu kelompok gitu, usia aku. Di dunia perkuliahan itu tuh pintar, dia pintar banget. Pokoknya kalau mungkin jurusan aku sistem informasi dia kayak jago banget ngoding. Pokoknya dia bener-bener dari pintarnya IPK 4, tapi untuk mempresentasikannya dia masih menggunakan aku sebagai senjata. Jadi kita ke sekelompok tuh kayak timbal balik gitu loh Kak. Oke, gue yang ngoding, lo yang ntar presentasi ya Cak gitu. Gitu. Jadi kayak masih memanfaatkan itu. Padahal sebenarnya kalau dunia kerja kan nggak bisa temen juga yang presentasiin kan gitu. Tapi gini deh Cak, harus dilurusin juga, nggak semua juga orang harus jadi public speaker atau ya, tapi at least semua orang harus tahu betapa pentingnya komunikasi. Itu yang poinnya ya. Karena nggak semua orang juga punya passion jadi public speaker kan. Itu yang kita mau push, yang kita create di PUSH ini. You don't have to be a public speaker if you don't want to, but we emphasize you need to know the importance of communication gitu. Lo harus tahu pentingnya komunikasi itu apa dan gini loh caranya gitu. Sih lebih itu sih intinya. Nah, kalau teman-teman Ica kemudian nggak bisa ngomong ya dan memanfaatkan dalam tanda kutip Ica, ya itu namanya kerjasama teamwork. Tapi di satu sisi mereka juga harus tahu betapa pentingnya komunikasi. Itu maksudnya kalau misalnya kalau diceritain gitu, kalau seandainya nih, kalau tugas gitu kan. Long time-nya kan kita nggak tahu gitu. Misalnya kalau mereka udah mau kerja dan segala macam, itu merugikan diri mereka. Kenapa nggak coba belajar gitu? Yuk ikut PUSH dong. Wah, semuanya mesti gabung nih. Itu gratis loh ya. It's for free ya. Emang gratis banget. Emang nggak ada dipungut biaya apapun. Nah kembali ke RPI dikit nih. Gimana sih tanggapan RPI mengenai milenial yang kreatif dan inovatif Kak? Ya. Baik, jadi kembali ke RPI ya. Jadi RPI itu sendiri kan seperti saya sampaikan tadi, dia didirikan untuk menjadi wadah bagi para insan-insan yang memang pengen produktif di masa pandemi, kan seperti itu. Nah, tentu saja dengan tujuannya menjadi produktif itu, kita
memfasilitasi para milenial, nggak cuma milenial sih ya, para kolonial juga. Kolonial. Baby boomers juga bisa ya. Berarti gini ya, milenial, kolonial gitu nggak boleh ya? Kamu tuh Gen Z bukan milenial. Oh, oke. Kita milenial ya. Kita milenial. Oke. Iya. Nah, jadi kita memfasilitasi mereka-mereka yang memang ingin kreatif dan inovatif itu agar bergabung di kita. Bergabung dalam artian, ayolah sama-sama kita keluarkan potensi diri kita nih. Ya, lu bisanya apa sih? Lu bisanya nulis, ya sini. Suka public speaking, sini. Suka apa ya? Suka mungkin kegiatan-kegiatan sosial, ayo gabung sini. Kita juga punya namanya divisi kemanusiaan dan kebencanaan. Dan kemarin waktu gempa di Sulawesi itu kita turun juga tim kita di sana. Sulawesi dan Kalimantan Barat yang waktu banjir besar turun juga. Jadi apapun yang rasa-rasanya kita ingin kita kita punya potensi tapi kita nggak tahu nih mau nyalurkan kemana. Nah, ayo gabung di RPI. RPI ini memfasilitasinya gitu. Dan pun di sini kita tentu saja diharapkan memang kenal dulu potensi diri kita. Nah, kenal dulu, jangan ikut-ikutan. Saya sepakat juga dengan Anda. Ikut-ikutan tuh boleh sebenarnya. Cuman kan akan lebih baik kalau kita melakukan sesuatu itu bukan dalam tanda kutip bukan hanya karena kita ikut-ikutan, tapi karena kita tahu inilah it's my passion. Nah, ikut karena itu passion kita gitu. Karena kita oke lah kita bikin kayak tadi Ica bilang dia bikin podcast semua ya nggak masalah kalau emang itu passionnya dia. Well, why not gitu, what's wrong with it? Nggak salah kan? Tapi kalau misalnya nggak di situ ya cuma karena dia terkenal, dia gini terus kita ikut-ikutan ya jangan gitu. Mending kita kenali potensi kita. Oh, saya passionnya di sini. Kayak saya suka nulis. Jadi cuma saya ngelihat orang-orang pada keren-keren ya tampil jadi YouTuber segala macam. It's not passion. Jadi kenapa saya harus memaksakan sesuatu yang bukan passion saya? Lebih baik saya asah terus diri saya dengan kemampuan menulis, banyak membaca, bergabung dengan komunitas, kemudian juga banyak belajar dengan orang-orang yang memang sudah lebih paham lebih dulu dan banyak pengalaman ya. Nah, RPI memfasilitasi itu. RPI memberikan wadah bagi siapapun yang ingin produktif untuk bergabung dengan kita untuk meningkatkan potensi dirinya, mengasah potensi dirinya. Karena itu untungnya di kita juga ya, teman-teman Apple ya. Itu untungnya di kita, when you do something that you believe, that you passionate about, itu tuh untungnya ke kita. Kita tuh kayak yang nggak ngerasa capek, kita nggak ngerasa nggak ngerasa terpaksa ya kan. Bayangin nggak sih kalau kita harus melakukan sesuatu yang nggak kita banget ya kan. Iya benar-benar. So the point is that aja gitu ya kan. So the point is that you only do what you believe itu aja. Just do what you believe and do what you passionate about. Oke. Nah sekarang ini iniin kaum aku deh. Aku termasuk golongan orang-orang yang masih suka rebahan. Hashtag tim rebahan. Jadi gimana nih pendapat Kak Anda nih terutama ya yang ini banget kayaknya aktif banget gitu nggak sih aku lihat Instagramnya gitu, atau mungkin Kak Ilan nih gitu, gimana sih pendapatnya kakak-kakak ini tentang milenial yang masih suka rebahan, yang masih kayak malas-malesan dan ya mungkin banyaknya itu berselancar di dunia online, mungkin konsumtif, belanja online gitu-gitu. Gimana sih pendapatnya Kak? Anfaedah ya. Kak Ilan dulu deh. Baiklah. Begini, kita tidak bisa menafikan dan menutup mata bahwasanya hari ini mulai dari generasinya Ica, generasi apa nih? Generasi Z. Iya, Z. Generasi Z, generasi Alpha gitu ya. Memang mereka lahir dari sebuah kondisi dunia yang langsung ketemu dengan gadget. Langsung. Beda dengan kita. Kita lagi nih. Kitanya berdua kan juga mau. Iya. Jadi kalau di Indonesia kan handphone itu, ponsel itu baru masuk sekitar tahun 2002 atau 2001. Ya, sekitar itulah ya, early 2000 ya, baru sekitar itu. Dan kita udah lahir. Maksudnya kita udah mengenal sebuah lingkungan yang tanpa handphone itu kita pernah gitu. Bahkan saya mungkin yang kelahiran, ya saya masuk generasi milenial awal mungkin ya. Pertengahan kali ya, jangan awal deh pertengahan. Kenapa sih semua orang tuh takut dibilang tua? No, I'm not afraid to be old. But I just know that I'm the one. Wow. Iya. Saya tahu, saya milenial tengah. Jadi bener salah sebut. Kita terima kok alasannya. Nah, jadi kembali ke yang tadi. Nah, kita itu lahir di komunitas orang-orang milenial itu lahir dalam kondisi mereka tidak mengenal gadget. Mereka tidak kenal gawai, tidak tahu laptop. Tidak, bahkan komputer pun mungkin yang masih ukuran berapa ya besarnya gitu yang ketemu nggak kamu? Nemu nggak? Ketemu, alhamdulillahnya. Disket ketemu nggak disket? Ketemu SMP
Oh masih. SD, masih ya? SMP kalau nggak salah masih belajar berarti pakai disket. sudah tua sama gitu. Oh oke. Dibilang tua nggak mau. Nah, kita lahir dari kondisi seperti itu. Kita lahir dalam kondisi yang memang semuanya itu masih serba manual dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menyalahkan generasi hari ini yang lahir dalam kondisi serba ada. Serba ada dalam artian hiburan segala macam itu tersedia di tangan, dekat dengan tangan. Kalau dulu kita waktu kecil ya, saya misalnya waktu kecil kalau mau berhibur, misalnya istilahnya mau pleasure apa, harus ke tempat teman dulu kan, harus ke rumah kawan dulu, janjian di lapangan mana main apa namanya, apa ya macam-macam lah ya, permainan waktu kita kecil. Iya benar-benar. Main apa gitu, macam-macam lah ya. Nah, kalau sekarang enggak. Sekarang anak-anak hari ini, remaja-remaja hari ini, mereka sudah bisa mendapatkan hiburan dan kadang dia menjadi ansos. Kadangnya antisosial. Dia merasa dia cukup dengan HP aja dia cukup. Bahkan banyak kan kita temui kasus-kasus di mana mereka memang tidak butuh apapun, cukup HP, pakai data cukup lengkap, kemudian dia dapat makannya cukup, udah gitu. Nah, saya pribadi ya melihat kondisi ini, itu sesuatu yang tidak bisa kita nafikan. Tidak bisa kita salahkan generasi itu seperti itu, karena mereka hidup di zamannya. Kita hidup di zaman kita, mereka hidup di zamannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita tentu perlu melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan mereka seperti itu terus dong. Kalau kita biarkan mereka rebahan, siapa nanti aku jadi presiden? Apakah presiden kita nanti adalah anak-anak yang ingin rebahan, yang nggak ngapa-ngapain, yang nggak tahu istilahnya, yang nggak semasa muda dia hanya rebahan terus tiba-tiba nanti jadi presiden, kan nggak mungkin kan? Iya benar. Nah, salah satu RPI ini lahir untuk itu. Kita menghimbau dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang nanti itu akan mengajak generasi muda, ayolah jangan rebahan terus gitu. Istilahnya kita harus banyak menyediakan, kalau menurut saya ya, kita harus banyak membuka forum-forum diskusi dengan remaja-remaja itu. Forum diskusi kita buka pola pikirnya gitu. Kita mindset itu kita ubah gitu. Bisa jadi dia hari ini seperti itu karena lingkungannya mempengaruhi. Ayo kita masuk lewat mana? Kalau kita hari ini di RPI, ya kita masuk lewat gadgetnya, kita ajak dia ikut kegiatan ini, kita diskusi. Kayak sekarang ini kan salah satu nih, salah satu sarana kita untuk merubah mindset orang gitu, terutama mungkin para milenial dan generasi Z tadinya. Itu jadi kita adakan kegiatan yang bermanfaat untuk mereka, kita ajak mereka, dan kemudian dengan itu mudah-mudahan tentu kita sama-sama berharap mereka akan istilahnya bisa mengubah pola hidupnya yang hari ini hanya rebahan, konsumtif dan lain sebagainya itu untuk lebih produktif ke depannya gitu. Itu mungkin bicara. Oke, kalau dari Kak Anda nih? Iya, she pretty much conclude all of the idea ya. Udah disimpulkan sama Kak Ilen. Tapi gini deh, rebahan di sini kan maksudnya yang pemalas ya. Berarti orang-orang pemalas. So ini yang harus aku bukan dilurusin ya, cuman aku ngasih gambaran aja. So orang pemalas itu ada di setiap generasi, jadi bukan cuma millennials aja. So dari baby boomers ya, kemudian generation X, generation millennials, Z, nanti sampai alpha juga mungkin akan ada. Jadi pemalas itu bukan soal generasi mananya, tapi pemalas itu soal mindset, soal behavior, soal attitude. Dan yang aku sebutin tadi itu tuh semuanya berhubungan banget dengan background. Dari mana kamu dibesarkan, dari siapa yang mendoktrin kamu sejak kecil, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, dengan siapa kamu bergaul, itu tuh menentukan banget. Jadi untuk orang-orang yang malas, gimana ya pendapatku ya kasihan aja sih sebenarnya kalau pendapatku ya kan, kasihan dong, ya nggak? So the world is moving so fast right now, and then you just laying down, cuman main gadget and do nothing about this, kasihan sebenarnya kalau pendapat aku, kasihan. Jadi orang-orang yang kayak gitu ya jangan diejek, jangan dibully, justru ya udah dirangkul aja, terus kalau gimana sih, kata aku kan bukan orang Minang asli, jadi nggak ada orang yang nggak berfungsi gitu, ingat nggak? Kalau yang nggak bisa melihat bisa jadi apa gitu, kalau yang bisu, ya kayak gitu. Adalah ya. Iya kan, kalau yang bahasa Minang saya kayaknya lebih bagus ke Anda juga. Iya, kamu BAM-nya dapat berapa waktu itu? Kamu belajar BAM nggak? Belajar BAM kelas berapa SD ya? Oke, jadi the point is that setiap orang tuh pasti punya fungsi dalam hidupnya. Kayak pepatah orang Minang, kalau orang yang nggak bisa melihat itu disuruh jagain apa gitu ya. Iya, kalau yang bisu nanti jadi apa gitu kan, pepatah yang bagus banget kan ya di Minang. Jadi aku tuh juga percaya bahwa orang pemalas itu juga sebenarnya ada fungsinya juga sih. Jadi selain kita harus merangkul mereka, this is serious ya. Selain kita harus merangkul mereka ya, jangan look down on people dulu gitu. You cannot look down on people before you know the story ya. Jadi kalau misalnya lu nggak tahu cerita hidup seseorang,
jangan ngejudge dulu. Jadi poinnya adalah semua orang pasti punya fungsi dan bisa difungsikan gitu. Jadi yuk kita rangkul, dan banyak ya, RPI ada, Nagari TV ada, aku yakin punya community-nya, Klasi juga punya. So, everyone tuh sebenarnya punya niat baik ya untuk rangkul, untuk do something yang punya social impact positif. Jadi yuklah bareng-bareng aja gitu. Jadi kalau mau males, kalau mau keren tuh harus keren berjamaah gitu, ya kan? Kerennya harus keren berjamaah. Jadi ya itu, orang-orang yang males itu jangan dijudge, jangan dibully dulu, jangan diejek dulu. Lihat dulu kenapa dia begitu, ya kita rangkul bareng-bareng gitu sih. Oke. Nah, Nepal, waduh, ingat ya kata-kata tadi ya, yang Ica suka banget adalah kalau mau keren ya keren bareng-bareng. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut, tetap di sini aja. Membahas seputar ekonomi, mendatangkan tokoh di bidangnya, serta menyajikan informasi pasar terkini yang dikemas secara menarik. Hanya di Baskom Bahas Ekonomi, setiap Senin jam 3 sore hanya di Nagari TV. Halo kaum muda, balik lagi bareng kita di ranah musik, musiknya anak Nagari. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Anak seni mau dipakai buat apa sih gitu? Mau dibawa kemana? Sumatera Barat punya banyak musisi bertalenta yang akan hadir di ranah musik setiap hari Sabtu di Nagari TV. Wow, masih sama Ica nih, dan tentunya Kak Ilen sama Kak Anda. Nah, tadi kan kita udah bahas sedikit tentang milenial yang suka rebahan. Kita anggaplah suka rebahan, dan itu kata Kak Anda tadi, kalau mau keren ya udah, ayo kita keren bareng-bareng, kita rangkul yang mungkin rada-rada pemalas atau mungkin masih memikirkan masih panjang kok waktu gue gitu kan, yang gitu-gitu. Tapi ini kira-kira gimana sih Kak tanggapannya dari RPI sendiri nih gitu tentang revolusi industri 4.0? Kayak gimana ya, kalau sekarang tuh kan udah serba cepat, serba gadget, serba apa ya, pokoknya satu kali sedetik melek tuh udah ada aja perubahan gitu. Gimana sih Kak pendapat dari RPI sendiri nih? Ya, baik. Menghadapi revolusi industri 4.0 ya. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi juga, bahwasanya zaman hari ini memang berbeda dengan zaman dulu. Anak-anak remaja hari ini menghadapi sesuatu yang berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu segala sesuatu dilakukan oleh manusia, sekarang nggak lagi. Semuanya sudah dilakukan oleh mesin. Itu kan salah satu salah satu revolusi 4.0 itu kan itu. Benar-benar. Sehingganya kita melihat dunia ini berkembang begitu cepat, berkembang dengan sangat pesat, dan siapa yang tidak mengikuti alur yang ada, dia akan tergilas. Dia akan tertinggal, tapi tergilas kan kasihannya. Tergilas mati gitu. Artinya kondisi-kondisi itu mau tidak mau, kita tidur aja di rumah, orang berlari terus gitu. Nah, itu pasti, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, itu sesuatu yang pasti kita hadapi, dan siapapun hari ini, bukan hanya generasi milenial saja, tapi generasi yang sudah tua-tua hari ini pun pasti seperti mengalami itu juga gitu. Sehingga saya pikir di zaman sekarang ini yang paling dibutuhkan itu adalah mereka yang pertama, mereka yang seperti bilang Anda tadi, adaptif. Dia harus memiliki jiwa adaptif, bukan hanya orang-orang yang muda-muda saja yang harus adaptif, yang dari tua-tua juga. Dia harus mengikuti perkembangan zaman, dia harus melihat, oh ternyata hari ini orang kalau rapat itu udah pakai Zoom gitu. Jangan paksa-paksain harus ketemu langsung, kalau memang nggak mungkin kan, ayo Zoom. Ayo belajar gimana sih cara buka Zoom, kan banyak tuh cerita dari teman-teman yang dosen. Ini beberapa. Jadi dia mahasiswanya udah pada di daerah misalnya kan. Dia memaksakan harus kuliah juga ke Padang misalnya gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi daripada memaksakan orang untuk datang, mending kita yang upgrade diri kita untuk belajar gimana sih buka Zoom, gimana sih mengoperasikannya, gimana cara membuka kameranya, menentukan itu kan perlu kita pelajari, itu contoh gitu ya. Jadi kita harus belajar, adaptif dengan kondisi, adaptif, kemudian sesuaikan diri kita, upgrade diri kita, dan kemudian banyak membaca. Membaca itu penting gitu. Kan kalau dilihat dari sisi public speaker pun membaca juga penting ya Anda ya.
Baca itu mesti gitu, karena dengan membaca itulah upgrade ilmu kita, upgrade ilmu kita itu akan semakin terasah gitu. Diri kita akan semakin terasah dengan ilmu-ilmu, kemudian potensi diri kita juga akan semakin terasah dan tereksplor dengan baik. Kemudian itu yang kedua. Yang pertama adaptif, yang kedua belajar membaca, yang ketiga ikutilah komunitas dan kumpulan orang-orang yang memang memiliki visi misi yang sama dengan kita gitu. Kenapa? Karena ya nggak bisa lah kita, ya seperti dibilang Anda tadi, kita nggak bakal bisa sukses sendiri-sendiri, itu nggak bakal bertahan lama gitu. Ada istilah mengatakan, if you want to walk fast, you can walk alone. If you want to walk far, you must walk together. Jadi gitu. Adverb dari Afrika itu. That's really cool gitu kan ya. Kalau kita mau pengen cepat ya udah jalannya sendiri. Tapi ntar kalau lo jatuh, lo serah lo gitu kan. Iya benar. Tapi kalau lo pengen berjalan jauh dengan tujuan dan visi misi yang jelas, ayo jalan sama-sama. Mau sukses, ayo sukses bareng. Mau pintar, yuk pintar bareng-bareng. Mau pintar bidang public speaking, ayo gabung di push bareng-bareng. Rame-rame gitu. Nah gitu mungkin ya salah satunya. Oke, kalau dari Kak Anda nih, tanggapan Kak Anda nih. Pertanyaan yang dilakukan oleh milenial untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ya. Oke. So, aku harus sampaikan ini. The world right now is so flat. Ini bukan secara geografikal dunia itu rata atau flat earth apa sih, bukan kayak gitu ya. Bukan beda lagi nanti. Tapi gini, maksudnya adalah 4.0 itu jadi rata banget ya, dunia itu jadi rata. Sekarang itu Padang sama Antartika itu nggak jauh lagi, as long as you get signal internet itu tuh jadi dekat gitu. Dulu banyak orang yang kerja di lepas pantai gitu ya, nggak pulang atau pekerja di pelaut gitu kan ya, berapa bulan baru pulang gitu. Sekarang tuh teknologi membuat itu semakin tidak berarti, membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi begitu juga dengan perkembangan di dunia ini gitu ya. Gimana sebuah produk yang namanya udah besar ya, itu sekarang ketar-ketir sama produk-produk lokal yang lagi menjamur gitu, ya kan? Udah banyak banget contohnya produk-produk lokal yang bisa nembus dunia segala macam gitu ya, dan itu membuat ketar-ketir banget brand-brand yang bahkan sudah besar gitu. Jadi memang the world is now sangat flat. Jadi di satu sisi ini adalah kesempatan buat semua orang, buat millennials ya, karena sebenarnya sekarang kan kita masih di bonus demografi di mana millennialsnya masih paling banyak populasinya di Indonesia. Jadi sebenarnya dengan situasi pasar yang seperti ini adalah kesempatan untuk kita berkreasi, berkarya dan expose kalau lo punya karya gitu. Paham gak sih maksudnya? Jadi karena dunia ini sekarang makin flat banget gitu. Kita di Nagari TV apalagi ini streaming ya. Jadi teman-teman gue yang di Amerika sekarang bisa nonton dengan single begitu juga dengan radio klasik bisa ada streaming dan sebagainya. Event-event juga sekarang udah pada virtual ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya kita harus maksimalkan ini gitu. Ini adalah kesempatan, ini adalah chance. Jadi di mana semua orang tuh jadi kayak punya kesempatan yang sama banget gitu. Jadi nggak usah keder, nggak usah jiper duluan ya kan, karena insecure juga ya. Jangan insecure juga sekarang tuh belakangan banyak gampang banget orang insecure. Banget tuh insecure hashtag. Exactly benar. Jadi karena ketahuilah bahwa sekarang tuh disruption era banget dan ini tuh kesempatan ya. Di satu sisi ini threat, tapi di satu sisi selalu lah hukum alam itu kalau ada ancaman pasti ada peluang ya kan. Itu tuh selalu. Jadi kayak jangan takut, jangan khawatir dan ya udah pede aja karena ini adalah the biggest chance untuk kita untuk berkarya dan show up to the world that you are here, that I am doing something that I love and it's good. Ayo dong kalau nggak percaya coba lihat. Kan kayak gitu ya. Semua orang tuh bisa mengakses kita. Jadi ya udah berkarya aja, jangan khawatir, tapi karyanya karya yang bagus, karya yang kamu percaya. So do what you believe, what you passionate about. So that's all for me. Oke, nah boleh dong Kak minta apa ya? Nggak buat boleh. Ica sendiri. Aduh, nggak boleh ya? Yaudah deh, pulang aja deh. Canda. Boleh minta dari backgroundnya masing-masing nih, misalnya dari Kak Anda dengan tim pemasaran dan marketingnya, tips-tips sedikit, atau mungkin dari Kak Ilen dari persepsi penulisnya, motivasi nih buat milenial, buat generasi Z, buat generasi sekarang. Gimana sih caranya lo bisa do something untuk sesuatu yang, dan itu bisa lo kayak jadi karya yang lo bisa banggain gitu. Boleh Anda dulu deh. Wow. Gantian ya. Oke, pesannya ya tiada kesan tanpa kehadiranmu gitu. Wow. Kayak di undangan-undangan dulu.
Jadi gini, Iya bener lagi. See, to start everything, you gotta know yourself, you know. Lo harus tahu dulu siapa kita sebelum berkarya. Aku tuh selalu emphasize, you gotta passionate. Kamu tuh harus passionate dengan hidupmu gitu. Jadi harus kenal dulu. Bagus, gue jagonya di mana nih? Itu bagusnya di mana gitu. Kita harus tahu dulu. Dan kalau udah tahu, ya dalemin gitu. Kayak Kak Iran tadi bilang di awal-awal, you gotta know yourself gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, never, ever look down on yourself. Jadi jangan pernah lu ngerasa diri lu kecil, you're nothing. Aduh, gue bukan anak orang kaya, gue kuliahnya cuma di kampus kecil, gue kerjanya cuman ini, gaji gue baru sedikit. Sementara orang itu jangan pernah terlintas di pikiran kita kalau kita mau keren, tau nggak? Karena gimana orang bisa ngelihat lo kalau lo tuh keren, kalau diri lo sendiri tuh ngeremehin dia gitu, ngerti nggak sih? Jadi caranya ya, cara jadi percaya diri tuh ya adalah dengan pertama tuh lu lihat lagi ke belakang apa yang udah lu capai selama hidup lo gitu. Jadi jangan never look down on yourself. Oke, gue bukan dari orang kaya tapi gue sehat gitu, at least ya kan. Jadi gue bukan dari orang kaya tapi gue akan jadi orang kaya pertama dalam siklus keluarga gue misalnya. Jadi ya hal-hal yang kayak gitu, ngerti nggak sih? Jadi jangan pernah nilai diri kita tuh rendah terus, jangan pernah mengecilkan diri. Caranya ya dengan upgrade. Jadi kenali diri, jangan look down on yourself, terus upgrade. Bukan cuma baca, nonton juga boleh. Ada orang yang nggak suka baca ya kan, tapi bisa dapat ilmu kok dari nonton, dari nonton Nagari TV, dari dengerin radio, dari nonton video YouTube. Banyak banget ya sekarang tuh, akses tuh banyak banget. Tinggal mau apa enggak doang gitu ya nggak sih? Pakai internet juga sekarang udah banyak banget yang murah-murah. Jadi ini tinggal tentang kemauan aja. So know yourself, never look down on yourself, and then upgrade dengan baca, nonton. Dan yang keempat yang paling penting, lo harus bergaul sama orang-orang yang juga nggak melihat lo rendah gitu. Jadi kalau sampai sekarang teman-teman tuh ketemu sama orang yang kalau ketemu tuh cuman lihat atas bawah, terus yang memandang cuma dari fisik, materi, udah tuh tinggalkan. Maksudnya ya kalau mau temenan ya terserah sih, cuman never make them into your inner circle because you need empowering, you need inspiring, you need positive person untuk ngebangun lu gitu. You need that atmosphere, So kalau punya temen yang masih kayak gitu, udah buang jauh-jauh ke laut. Ya kan? Itu dia dari gue. Jadi itu aja sih. Oke, nah dari Kak Ilen nih. Ditunggu-tunggu nih. Ini kayaknya udah diborong semua sama. Udah ada kesimpulannya. Jadi mungkin nggak jauh beda ya dengan yang disampaikan Anda. Yang pertama tentu harus kita generasi milenial hari ini, dia mulai harus jangan hanya berkutat dengan kerebahannya saja gitu. Jangan rebahan terus. Rebahan itu boleh ya, karena kan kita juga harus rebah untuk, kita kan kadang capek juga kan. Tapi tentu kita harus memanfaatkan semua momen-momen itu untuk mengupgrade diri kita. Ya, kembali ke yang tadi, kita kenali dulu potensi diri kita. Kita kenali, kita explore dulu apa potensi diri kita. Kemudian gunakan gadget yang kita miliki itu, yang kita miliki hari ini untuk mengupgrade diri kita gitu. Mengupgrade, mengasah skill kita, mengasah potensi diri kita, kemudian juga untuk menambah pergaulan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memang memberikan efek positif bagi diri kita gitu. Dan tentu saja terlepas dari semua itu, ya yang paling penting itu ya lingkungan, cari lingkungan yang memang betul-betul pas dengan kita, yang memang memfasilitasi diri kita menjadi seseorang yang lebih baik, dan tentu saja mengajak bersama-sama, ajak teman-teman, ajak rekan-rekan bersama-sama untuk menjadi lebih baik juga dari hari ke hari. Itu mungkin ya. Sangat-sangat ini ya. Aduh, Ayo, merasa tertampar gitu kayak lo masih sering rebahan gitu, masih kayak harus ini lagi kayaknya, yang tua-tua kayak gini gimana yang muda kalah gitu, nggak mau Tua ya. Oh iya kan, aku cari geng muda gini, tepuk sendiri aja deh, nggak ada temennya di sini. Aduh, oke, Dunepal, nggak berasa nih di penghujung acara kali ini, Cerita Kopi bakal hadir lagi di hari Jumat jam 3 sore. Terus saksikan juga Cerita Kopi di episode-episode selanjutnya, dan nggak bakal kalah seru sama ini bintang tamunya tentunya. Makasih banyak Kak Ilen, makasih Kak Ada udah datang ke sini, udah mampir ke Cerita Kopi. Banyak banget ilmu yang kita dapetin. Jangan lupa follow sosial media kita Nagari TV Official, dan Instagramnya RPI apa Kak? Rumah Produktif Indonesia. Oke, Rumah Produktif Indonesia Sumatera Barat, jangan lupa di follow.
checklist juga tuh itunya loncengnya biar tahu updateannya apa aja. Gue Ica pamit dan see you. Menjangkau lebih dekat. Politik, bisnis, inspirasi. Jangan lupa saksikan Sang Inspirator setiap hari Minggu pukul 2 siang hanya di Nagari TV.